Drone Ukraina malam ini melakukan serangan besar-besaran dan yang penting berhasil menyerang para penjajah. Di antara target yang diserang adalah elemen logistik minyak Rusia dan Crimea yang diduduki. Namun berita paling heboh adalah video pesawat Tu-142 di Taganrog, Federasi Rusia, pesawat Tu-142, kapal tanker minyak, dan kompleks rudal Iskander yang terbakar. Selain itu, satu lagi depot minyak di Rusia kembali terbakar. Dan di tengah situasi ini muncul berita yang sangat penting. Ukraina dan Kanada sepakat untuk memulai produksi bersama drone untuk tentara Ukraina. Perusahaan tersebut akan didirikan di wilayah Kanada. Dan drone itu sendiri akan menyerang para penjajah di Rusia. Pada saat yang sama, kita juga memiliki berita diplomatik yang rumit terkait dengan sekutu kita. Presiden Polandia Karol Nawrocki menyerang Ukraina dan Presiden Zelensky dengan ancaman. Di Warsawa, mereka marah karena salah satu unit pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina diberi nama pahlawan tentara pemberontak Ukraina. Oleh karena itu, dalam edisi ini kita akan membahas seberapa berbahayanya konflik ini dengan orang Polandia dan bagaimana semua ini akan berakhir. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas bersama semua topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Selain itu, jangan lupa subscribe ke channel Telegram saya, PC News, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, mari kita mulai dengan berita tentang serangan di Rusia. Pada malam tanggal 30 Mei, pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 127 drone tipe pesawat Ukraina di atas 12 wilayah, serta di Crimea yang diduduki dan Laut Azov. Hal ini dilaporkan sendiri oleh pihak Rusia. Drone-drone tersebut menghantam terminal penyimpanan minyak, perusahaan minyak selatan di kawasan industri kota Armavir, wilayah Krasnodar. Kebakaran terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, sesuatu juga terbakar di Primorsko-Akhtarsk, tempat terdapat pangkalan udara militer. Terminal minyak di Feodosia juga kembali menjadi sasaran serangan. Pada malam hari, lokasi itu 2 kali dihantam sesuatu. Setelah itu muncul 2 titik api. Dan menurut foto satelit, asap membentang hampir 10 km ke arah Laut Hitam. Selain itu, drone Angkatan Bersenjata Ukraina pada malam hari menyerang pelabuhan Laut Taganrog di wilayah Rostov. Akibatnya, kapal tanker, tangki bahan bakar, dan gedung administrasi terbakar. Dan disinilah semua hal paling menarik dimulai. Menurut Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, Robert Madiar Brody, drone menyerang kapal tanker armada bayangan Rusia, terminal minyak Kurgan Naftoproduk di Taganrog, wilayah Rostov, serta terminal minyak laut di Feodosia. Selanjutnya, kutipan dari Madiar. Malam tanggal 30 Mei benar-benar membara. Burung Ukraina yang mencintai kebebasan dari pasukan sistem tak berawak telah menyerang 23 sasaran dan objek militer di kedalaman operasional musuh sepanjang malam. Dan selanjutnya di video kita bisa melihat momen ketika kapal tanker minyak armada bayangan Federasi Rusia terkena serangan itu. Selain itu, Madiar menunjukkan bagaimana pasukan sistem tak berawak menghancurkan Iskander dan 2 pesawat Tu-142 di pangkalan udara militer di Taganrog, wilayah Rostov, Federasi Rusia. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa Tu-142 adalah pesawat anti kapal selam jarak jauh yang berbasis pada pembom strategis. Pesawat-pesawat itu dibuat untuk mendeteksi dan menghancurkan kapal selam. Nah, sedangkan Iskander adalah sistem rudal taktis operasional Rusia. Dan sistem ini melakukan peluncuran.
meluncurkan rudal darat ke darat, dan sistem ini juga diserang saat berada di posisi peluncuran di sekitar Taganrog. Serangan drone seperti ini sepertinya akan jauh lebih banyak. Ukraina dan Kanada telah sepakat untuk memulai produksi bersama drone untuk tentara Ukraina. Sebagai bagian dari kesepakatan, akan didirikan perusahaan baru, dan drone yang diproduksi akan dikirimkan khusus untuk pasukan pertahanan Ukraina. Seperti yang disebutkan, proyek ini akan dilaksanakan dengan dukungan dari pemerintah Ukraina dan Kanada. Proyek ini akan mempercepat pengiriman peralatan kepada para pembela Ukraina untuk melakukan pengintaian dan perencanaan operasi. Pada saat yang sama, proyek ini menguntungkan tidak hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi Kanada. Intinya adalah bahwa pelaksanaan proyek ini mencakup perluasan kapasitas produksi Kanada di bidang teknologi kritis, serta akses ke solusi efektif untuk peperangan modern. Namun sayangnya, tadi malam juga terjadi serangan ke Ukraina dari pihak Rusia. Pada malam tanggal 30 Mei, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal balistik Iskander-M, 6 rudal jelajah KH-101, dan 290 drone serang. Pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menembak jatuh atau menekan 284 target, yaitu 5 rudal KH-101 dan 279 drone musuh. Wilayah yang paling terdampak adalah Sumy, yang hampir selalu diteror oleh Rusia. Sekarang, dari situasi di garis depan, mari kita beralih ke skandal diplomatik. Orang-orang Polandia menyerang Ukraina dan para pemimpinnya dengan kritik. Bahkan ada yang menyerukan untuk memecah Ukraina. Presiden Polandia Karol Nawrocki, bahkan Perdana Menteri Polandia yang bersahabat Donald Tusk juga mengancam secara langsung. Nah, mari kita bahas semuanya dengan tenang. Jadi, pada sehari sebelum tanggal 26 Mei, menjelang Hari Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky memberikan gelar kehormatan untuk menghormati para pahlawan UPA, tentara pemberontak Ukraina. Dan gelar kehormatan ini diberikan kepada Pusat Operasi Khusus Terpisah, Operasi Utara Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina. Tujuan dari keputusan ini, seperti yang disebutkan dalam dekret Presiden, adalah untuk memulihkan tradisi sejarah tentara nasional. Sudah pada hari berikutnya, yaitu 27 Mei, berita ini langsung diangkat oleh politisi kanan dan ultra kanan Polandia yang menyebut keputusan Zelensky sebagai hal yang keterlaluan dan menuntut pemerintah Polandia untuk mengambil tindakan konkret. Nah, para politisi kanan Polandia ini menyebutnya sebagai wujud sikap tidak tahu berterima kasih. Kelompok kanan menuduh tentara pemberontak Ukraina melakukan banyak pembunuhan terhadap orang Polandia selama Perang Dunia Kedua. Dan khususnya, kelompok kanan di Polandia sering mengangkat topik favorit propaganda Rusia. Ini adalah pembantaian Volhynia dan pemusnahan penduduk Polandia di wilayah Galicia Timur pada tahun 1943 sampai 1944. Namun pada saat yang sama, bagi banyak orang Ukraina, UPA, tentara pemberontak Ukraina, adalah simbol perjuangan rakyat Ukraina untuk kemerdekaannya. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa baru-baru ini di Polandia bahkan diadakan pertemuan khusus antara sejarawan Polandia dan Ukraina yang mencari cara untuk mencapai saling pengertian dalam masalah ini. Pada hari ketiga setelah seluruh skandal ini meledak, Presiden Polandia Karol Nawrocki secara pribadi mengomentari situasinya. Dia menyatakan bahwa dia sangat kritis terhadap keputusan Volodymyr Zelensky untuk memberikan nama pahlawan UPA kepada salah satu unit Ukraina. Menurutnya, keputusan ini memberi amunisi bagi propaganda Rusia.
Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Navrotsky. Ini juga merupakan bukti bahwa mereka yang mengatakan Ukraina harus masuk ke Uni Eropa tanpa syarat apapun sangat keliru. Presiden Zelensky telah membuktikan bahwa Ukraina dari segi mental belum siap menjadi bagian dari keluarga Eropa. Ukraina bisa membentuk kebijakan memori dan kebijakan sejarahnya sendiri. Namun, Polandia juga memiliki hak untuk membentuk kebijakan memori dan kebijakan sejarahnya sendiri. Pada tanggal 8 Juni akan diadakan sidang Kapitul Ordo Elang Putih. Saya mengusulkan agar salah satu agendanya adalah pencabutan Ordo dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Nah, di sini penting untuk mencatat nuansa situasi ini, karena selama 2 hari penuh, Navrotsky tetap menahan diri untuk tidak mengomentari keputusan Zelensky. Begitu juga dengan lawan-lawan politiknya, Perdana Menteri Donald Tusk dan Menteri Luar Negeri Radoslav Sikorski, yang lebih berpihak pada Ukraina. Dan ketiganya memberi isyarat bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Namun, tetap saja harus ada keputusan simbolis untuk menenangkan kelompok kanan Polandia. Dan kemungkinan besar penghargaan Polandia milik Zelensky, yaitu Ordo Elang Putih, tetap akan dicabut. Dan dengan itu, ceritanya akan berakhir. Di Kementerian Luar Negeri Ukraina omong-omong dengan cukup tenang mengingatkan pihak Polandia bahwa Ukraina sudah berupaya mengakomodasi pihak Polandia. Jadi sebaiknya jangan terlalu memperbesar konflik. Dan selanjutnya saya akan mengutip. Hanya kutipan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgiy Tichy. Ini sangat disayangkan karena terjadi bertentangan dengan tren yang lebih luas menuju penyelesaian masalah dalam hubungan Ukraina-Polandia yang telah kita saksikan selama 1,5 tahun terakhir. Secara khusus, proses pencarian dan ekshumasi telah dilanjutkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Kongres Sejarawan kembali bekerja. Diskusi tentang masa lalu harus bersifat substantif dan didasarkan pada sumber yang dapat dipercaya. Sejarah kita menegaskan, dalam perselisihan antara orang Ukraina dan Polandia, yang diuntungkan hanyalah Moskwa. Dengan mengusulkan pemberian nama kehormatan kepada unit mereka, para prajurit kita tentu saja tidak bermaksud untuk menyinggung rakyat Polandia yang bersahabat. Bagi mereka, perjuangan UPA semata-mata melambangkan perlawanan terhadap kebijakan imperial Moskwa dan sama sekali tidak ditujukan terhadap orang Polandia. Namun demikian, tidak bisa disangkal adanya halaman-halaman tragis dalam sejarah, termasuk kejahatan terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh tentara Ukraina maupun Polandia selama Perang Dunia Kedua. Dan dari saya sendiri, saya ingin menambahkan, apapun yang terjadi selanjutnya, dan orang-orang Ukraina akan selalu mengingat antusiasme luar biasa dari rakyat Polandia, yang dengan tulus dan setia membantu serta terus membantu orang-orang Ukraina sejak hari-hari pertama perang besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.